Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari kursi orang nomor 1 di partai berlambang pohon beringin tersebut. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Airlangga melalui pesan video yang diterima redaksi Sinar Harapan, Minggu, 11 Agustus 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Airlangga dalam video tersebut. Airlangga menyebutkan bahwa pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Keputusan tersebut diambilnya setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat, ucapnya. Meski demikian, Airlangga memastikan bahwa roda kepemimpinan di Partai Golkar akan tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi yang diatur dalam art, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum baru. Proses ini harus berjalan tertib dan sesuai muruah Partai Golkar. Sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan art organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar, pungkasnya. Dari kabar yang beredar, ada sejumlah nama yang menjadi calon kuat untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto. Mulai dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Bamsud, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan gosip liarnya menyebutkan bahwa Airlangga sengaja mundur untuk memberikan kursi Ketua Umum Partai kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang akan lengser pada Oktober mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu,
kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.